Nah, baik, Leoma, Michelle, dan Nafan. Mana nih Leoma nih? Saya ingin lihat nih. Nah, kayak apa nih Leoma nih? Nanti kalau ketemu di jalan biar bisa tegur sapa. Sebentar, Pak. Oke. Iya, sambil menunggu ya. Jadi, eh, coba ya, saya ingin bertanya, nanti kamu cukup jawab saja tentang angka penting ini. Kalau misalnya nih, saya bercerita begini, tinggi badan saya itu 171 cm. Maka 171 ini angka penting atau bukan? Nggak penting. Angka penting, oke, keren, Nafan ya. Ini penting. Kemudian pada pertandingan sepak bola, Nafan memasukkan 16 gol. 16 ini angka penting atau bukan? Iya. Nah, Michelle, Nafan, dan juga Leoma, ternyata 16 gol ini bukan angka penting. Saya cek lagi ya, setelah ditimbang, massa badan saya itu adalah 65 kilogram. Maka 65 ini angka penting atau bukan? Penting. Penting atau bukan? Penting. Penting, oke, keren. Ini angka penting ya, 65 kilogram. Kemudian Nafan, ganti deh Michelle. Michelle, kamu umurnya berapa tahun, Michelle? 15. 15 tahun. Maka 15 tahun ini angka penting atau bukan? Penting. Ya. Penting. Nah, ternyata Michelle, tahu nggak Sel, ini 15 tahun ini bukan angka penting. Nah, lo apa ini sebetulnya yang membedakan angka penting atau bukan angka penting? Nah, Leoma, Michelle, dan Nafan, mari kita lihat ya, apa sih sebetulnya angka penting ini? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, sampai sini titik dulu ya. Sekarang tinggi badan 171 ini pasti hasil ngukur, maka dia penting. Naf'an mencetak 16 gol. 16 gol ini diukur atau dihitung? Dihitung ya, maka dia bukan pengukuran, maka bukan angka penting. Massa badan saya itu 65 kilogram. 65 itu ngukur atau ngitung? Diukur. Ngukur, betul ya. Nah, maka dia angka penting. Kemudian Michelle ini usianya baru 15 tahun. 15 ini ngukur atau ngitung? Ngitung ya. Ketika Michelle baru lahir, itu dihitung 0. Tahun pertama hitung lagi 1, tahun kedua hitung lagi 2, dan seterusnya. Maka angka-angka yang merupakan hasil dari pengukuran itu adalah angka penting, sedangkan angka-angka seperti 16 gol, lalu 15 tahun usia Michelle, itu namanya angka eksak. Ya, jadi angka ini bisa dibagi menjadi dua. Ada yang namanya angka penting, yaitu seluruh angka hasil dari pengukuran. Dia terdiri dari satu angka pasti dan angka taksiran, ya, sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang adalah angka taksiran itu yang mana nih kalau 171? Maka angka taksiran itu adalah angka yang diletakkan paling belakang. Nah, ini 1, ini angka taksiran, maka biasanya ditulis dicoret di bawahnya.
Kemudian 65 kg, maka angka taksirannya adalah angka 5, dicoret di bawahnya. Nah, begitu ya nak ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan angka penting. Seluruh angka yang diperoleh dari hasil pengukuran terdiri dari angka pasti dan angka paling belakang yang disebut sebagai angka taksiran. Nah, kalau tadi angka-angka yang hasil dari penghitungan ini udah pasti angka eksak nih. Ini namanya angka eksak. Ya, begitu ya, Leoma, Michelle, Nafan, dan siapa? Oh, baru 3 ya, tentang angka penting. Baik, sekarang kita akan belajar mengingat-ingat kembali tentang aturan angka penting. Nah, kalau misalnya nih saya menyajikan angka-angka seperti ini, nih saya sajikan ada angka-angka seperti ini. Nah, ada aturan angka itu termasuk angka penting atau tidak ya. Aturannya itu ada 5. Nah, sekarang yuk kita buka speaker semua, lalu kita akan jawab bareng-bareng. Nomor 1 ada berapa angka penting? Oke, nomor 2? 3. Nomor 3? 2. Oke, nomor 4? 1. Wih, keren nih. Michelle, Nafan, dan Leoma ya menjawab dengan tepat. Kenapa? Karena aturan yang pertama mengatakan bahwa seluruh angka bukan 0 itu adalah angka penting. Maka itu ada 4, 3, 2, dan 1 angka penting. Sekarang kita yang berikutnya, nomor 5 ya. Yuk, kita jawab rame-rame lagi yuk. Nomor 5 berapa angka penting? 3. Oke, keren Leoma. Nomor 6? 5. Oke, 5. Nomor 7? 6. Berapa? 6. 6. Oke, luar biasa ya. Berarti kalian udah paham banget nih tentang angka penting. Aturan yang kedua mengatakan bahwa angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Apa maksudnya? Oh, jelas itu. Itu kan ada angka 0 ya kan. Angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0. Ini jelas penting, ini penting. 0 ini terletak di antara bukan 0, maka penting. Ini bukan 0 pasti penting, 6 bukan 0 pasti penting. 00 ini terletak di antara angka bukan 0, maka angka penting. Oke, ya itu aturan yang kedua. Wah, keren nih kalian nih masih paham banget nih. Sekarang nomor 8, 9, dan 10. Nomor 8 berapa angka penting? Apa? Shell, berapa Shell? 1. 1, oke keren. Leo, nomor 9, berapa angka penting Leo? 1. Oke, 1. Nomor 10, Nafan, berapa angka penting? Atau boleh siapa yang pendapat? Nomor 10 berapa angka penting? Apakah 1 juga? 1, Pak. Oke, keren ya. Berarti Anda memahami aturan angka penting yang ketiga. Apa bunyi aturan angka penting yang ketiga ini? Angka 0 sebagai pengganti tanda koma desimal itu bukan angka penting. Apa maksud lu, Pak? Gini, anak sekalian. Coba kita lihat ya. Di situ ada angka 7.000 ya. Nah, 7.000 itu sebetulnya angka yang benar itu adalah angka 7 saja ya, angka 7 saja. Suara saya lebih jelas atau gimana?
Ya, sebenarnya angka 7 ini ya, 7.000 itu angkanya adalah angka 7 saja nih, 7. Ya, jadi 7 kalau dikali 10, komanya geser ke sini. Koma ini diganti dengan 0. Kali 100, komanya geser sini, tanda koma ini diganti 0. Kali 1000, komanya geser sini, tanda komanya diganti 0. Maka 000 ini hanya sebagai pengganti tanda koma desimal, maka dia bukan angka penting. Jadi yang penting cuma 7. Ini juga sama nih, ini kan angkanya sebenarnya 8 kan. Kalau dibagi 10, komanya geser, ganti 0. Bagi 100, komanya geser, bisa ganti 0. Bagi 1000, komanya geser, ganti 0. Bagi 10.000, komanya geser, ganti 0. Maka 000 ini hanya sebagai pengganti koma desimal, bukan angka penting. Jadi ini satu angka penting. Oke, keren kalian semua ya. Baik, berikutnya ya, berikutnya kita akan coba lihat nih. Eh, Coba Anda perhatikan soal nomor berapa tuh? Soal nomor 11, 12, dan 13. Nomor 11 berapakah penting? Oke, kita simpen dulu ya, An ya. 2. Nomor 12 ada berapakah penting? 3 mungkin. Oke, simpen. Nomor 13 berapakah penting? 8 mungkin, Pak. Oke, Michelle, kita simpen, keren 8. Oke ya, kita cek ya. Coba dari aturan yang nomor 4, coba dicek apakah jawaban di samping itu adalah benar semua atau salah semua, atau ada yang salah, ada yang benar. Kita lihat ya aturannya ya, bahwa angka 0 yang ditulis pada deretan akhir setelah angka bukan 0 ya, dan tanda koma desimal itu adalah angka penting. Ini 1 jelas penting, 7 jelas penting. 7 ini bukan 0. Setelah ada angka bukan 0 terus ada tanda koma, ya ada tanda koma, maka 00 setelahnya itu penting. Sehingga ini penting, 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 ya. Jadi ada berapa angka penting? 5 angka penting. Gitu ya, Leo, Michelle, dan juga Nafan. Lalu yang nomor 12. Nomor 12, 00 ini hanya sebagai pengganti koma desimal, maka bukan angka penting. Tapi setelah tanda koma dan angka bukan 0, 7, itu kan 7 penting kan? Ada 00, maka 00 berikutnya penting, penting. Maka jawaban kalian keren ya, luar biasa. Nah, kemudian terakhir Michelle luar biasa menjawab bahwa ini penting semua. Ya, udah jelas ya. Jadi betul. Begitu ya. Wah, kalian ternyata sudah paham semua nih. Yang terakhir coba jawab biar cepat. Nomor 14 berapa angka penting? 4. Oke. Berikutnya. 3. Oke, keren. 16. Berapaan? Coba tebakan. 1. Oke, simpen 1. 17 berapa? Kalian bisa coret-coret di depan kalau ngomong agak malu-malu. Nomor 17 berapa nggak penting? Oke, kita simpen aja dulu ya.
Baik, ini jangan malu-malu ya. Nanti kalau sudah kita gabung di ESC, apalagi nanti kalau kita sudah masuk ke sudah diperbolehkan masuk ya di tempat belajar kita, biasanya seru banget nih yang belajar model-model belajar kayak gini. Nah, coba kita lihat ya aturannya nih. Aturannya mengatakan bahwa penulisan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya, ini harus jelas berapa angka penting yang kita inginkan. Maksudnya apa, Pak? Gini nih, Michelle, dan juga Leoma. Kalau saya punya angka 5.000, coba nomor 14 sampai 19 itu nilainya kan sama semua, 5.000. Tapi saya bisa menulis angka 5.000 ini dengan berbagai variasi sesuai dengan angka penting yang kita inginkan. Maka betul sekali nih tadi jawaban Naf'an, Leoma, dan Michelle ya. Nomor 14 itu betul ya. Dia terdiri dari ini penting. Lalu ini coret 0 di bawahnya ini artinya angka taksiran, maka dia penting. Berarti di antaranya ya penting-penting, maka betul 4 angka penting. Ini angka taksiran ya kan, maka ini penting, penting. Ini di belakang angka taksiran bukan angka penting. Jadi betul 3 angka penting. Kemudian ini angka penting, lalu angka penting dan bukan 0 ya, lalu ada tanda koma. Maka 0 setelahnya penting, penting, penting. Sehingga dia ada 4 angka penting ya. Lalu ini berarti ada 3 angka penting, ini berarti ada 2 angka penting, dan ini adalah 1 angka penting. Misalnya nih, misal, Pak, saya ingin menulis 5.000 tetapi dengan 6 angka penting. Bisa enggak? Bisa. Jadi 5,1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat 3. Ini hasilnya 5.000 juga, ya kan? Tapi dengan berapa angka penting nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kita bisa memvariasikan penulisan angka-angka tergantung berapa angka penting yang kita inginkan. Sehingga aturan yang kelima mengatakan bahwa penulisan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya harus jelas berapa angka penting yang kita inginkan. Gitu ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita akan melanjutkan ya. Kamu boleh screenshot atau nanti record-nya saya kirim. Nah, Naf'an, Michelle, dan Leoma, sekarang kita akan mempelajari tentang ini nih, operasi pada angka penting. Nah, sekarang kita pada operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting ya. Kita mulai dari penjumlahan dulu. Ini sambil mengingat-ingat ya. Coba kalau ada bilangan 4,6499999 ditambah 5,2, maka berapa hasilnya menurut aturan angka penting? Nah, tentu kalau kita jumlahkan kan hasilnya ini kan. Nah, sekarang menurut aturan angka penting itu berapa hasilnya? Ada yang berpendapat? Apakah ini semua ini ditulis atau ada yang dibuang, ada yang disederhanakan? Masih ingat nggak? Kata Leo, wah udah jauh ini materinya nih. 9,8, Pak. 9,8. Oke, Naf'an menjawab 9,8. Luar biasa ya. Gimana sih aturan operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting ini? Aturannya hanya boleh terdapat satu angka taksiran. Kalau 4,64999, angka taksirannya mana? Ini paling belakang, ya kan? 5,2 angka taksirannya ini paling belakang, ya. Sehingga ketika dijumlahkan, ini jadi angka taksiran, ini juga
angka taksiran. Gitu ya. Sehingga kan lebih dari satu nih, sedangkan hanya boleh mengandung satu angka taksiran, berarti kita hanya akan mengambil ini nih. Loh, masalahnya 4 ini kita ambil sehingga jadi 9,9 atau kita buang. Nah, untuk diambil atau dibuang itu namanya aturan menyederhanakan, itu kita lihat ya. Kalau angka yang kita pertimbangkan ini adalah angka 4, 3, 2, ataupun 1, ya, berapapun angka di belakangnya yang mengikuti, ini dibuang. Sehingga ini dibuang, maka hasilnya 9,8. Maka jawaban Naf'an keren, luar biasa ya. Jadi itu aturan penjumlahan di dalam angka penting. Jadi hasilnya 9,8. Gitu ya. Bisa difahami ya. Ini Naf'an berarti masih inget banget ini materi bab 1. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan pengurangan ini? Kalau misalnya saya punya angka 7,650001 dikurangi 4,3, tentu kalau dikurangin kan ini hasilnya kan. Nah, kalau menurut aturan angka penting, itu hasilnya berapa? Tiga koma tiga. 3,3. Oke, kita simpen ya. Nah, coba untuk yang ini apakah Naf'an masih oke atau ada sedikit keliru? Kita cek ya. Tapi luar biasa nih Naf'an sudah menjawab. Oke, teman-teman kita lihat ya. Ini kan angka taksirannya 7,650001 berarti angka taksirannya 1 ya kan? 4,3 angka taksirannya 3. Sehingga kalau dikurangin, ini adalah angka taksiran, ini angka taksiran. Maka aturannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Berarti kita hanya mau mengambil 3,3 kan? Keputusan Naf'an ini udah tepat dia. Dia akan mengambil 3,3. Nah, masalahnya nih, Leo, Michelle, dan juga Naf'an, angka 5 ini apakah akan kita buang sehingga dia tetap 3,3 atau kita ambil sehingga jadi 3,4? Nah, kalau angka yang kita pertimbangkan, teman-teman semua, itu lebih besar atau sama dengan 5, ya, artinya 5, 6, 7, 8, 9, dan 9 gitu kan. Ini angka yang kita pertimbangkan. Maka berapapun angka yang mengikutinya, ini kita ambil. Sehingga 5 ini kita tarik ke sini. Sehingga menjadi 3,4. Ya, tadi keputusan Naf'an udah betul sebetulnya ngambil 3,3. Tapi 5-nya mau diambil atau dibuang. Ternyata 5 ini kita ambil. Pak, tapi kan yang di belakang 5-nya kecil-kecil nih Pak, 0,00001. Oh iya, walaupun kecil, asal angka yang kita pertimbangkan ini 5, 6, 7, maupun 8, ini kita ambil ya. Pak, ini 4 nih, ini angkanya 99-nya banyak banget nih, sampai terus misalnya sampai ke SMP 99. Gimana, ambil apa buang? Tetap dibuang. Ya, jadi kalau kita baca aturan penjumlahan angka penting, kira-kira bunyinya begini, bahwa hasil penjumlahan dan pengurangan angka-angka penting, hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja. Nah, maka untuk menyederhanakan angka atau membulatkan angka, apakah angka itu akan kita ambil atau akan kita buang, itu juga ada aturannya. Nah, aturannya begitu tuh. Jika angka yang kita pertimbangkan itu lebih kecil atau sama dengan 4, berapapun angka yang mengikuti di belakangnya, itu dibuang. Seperti tadi tuh, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, karena yang kita pertimbangkan itu 4, walaupun pengikutnya 99 itu adalah angka-angka yang besar, itu kita buang. Artinya dibulatkan ke bawah.
Gitu ya, Leo, Misel, dan Nafan. Kemudian, kalau angka yang kita pertimbangkan itu lebih besar atau sama dengan 5, maka berapapun angka yang mengikuti di belakangnya, itu kita ambil. Contoh nih, misalnya 5 ya. 5 walaupun pengikutnya kecil-kecil banget tuh pengikutnya. 0 ya kan, 0, 0, 0, 1. Ini tetap karena dia 5 diambil. Sehingga jadi 3,4. Ya, jadi teman-teman semua, inilah aturan dari penjumlahan maupun pengurangan angka penting. Kira-kira sampai sini paham tidak? Paham ya? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Leo, Misel maupun Nafan? Oke, belum ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanya, sekarang kita ke operasi berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Oke ya, sekarang sambil Anda ingat-ingat nih, kan di kelas sudah, misalnya Anda sudah hafal tentang aturan perkalian angka penting. Sekarang kita akan bersama-sama menjawab dengan cepat ya. Jadi tolong mic-nya dibuka semua. Yuk, dengan menggunakan aturan angka penting, 4 kali 4 hasilnya berapa? 16. Oke, 5 kali 5. 25 kali 5. Ya, 25 kali 5. 125. Oke. Tahu nggak teman-teman semua, bahwa hasil perkalian yang kita sudah jawab di depan itu, menurut aturan angka penting, ini semua salah. Nah, halo, gimana itu ya? Jadi, kalau menurut aturan angka penting, 4 kali 4 itu 20. 5 kali 5 itu hasilnya 30. 25 kali 5 itu hasilnya 100. Nah, why Pak, kenapa ini? Kenapa kok begitu? Nah, coba teman-teman semua ya. Ada aturan perkalian dan pembagian angka penting. Bunyinya begini aturannya ya. Hasil operasi perkalian dan pembagian, ya, hasil operasinya harus mengandung angka penting yang sama dengan angka penting bilangan tersedikit yang dioperasikan. Waduh, apa maksud lu, Pak? Gini nih, kita bikin simpel ya. 4 berapa angka, ada berapa angka penting kalau 4? 1, ya. 4 berapa angka penting? 1. Berarti angka penting yang paling sedikit berapa? 1, ya kan? Maka hasil operasinya harus mengandung 1 angka penting. Nah, 4 kali 4 hasilnya 16. Tapi 16 berapa angka penting? 2 angka penting. Maka ini kagak boleh. Berarti 6-nya ini harus kita pertimbangkan mau diambil atau dibuang. Karena dia 6, maka lebih gede dari 5 kan? Kita ambil, jadi 20. Kalau 20 berapa angka penting? 1 angka penting. Nah loh Pak, berarti kalau kita pingin 4 kali 4 hasilnya 16, gimana cara penulisannya? Berarti Anda harus gunakan gini, 4,0 kali 4,0 baru hasilnya 16. Kenapa? Karena ini 2 angka penting, hasilnya juga 2 angka penting. Gitu ya, bisa dipahami kira-kira? Nah, contoh berikutnya nih, 5 ini 1 angka penting. 5, 1 angka penting. Hasilnya harus 1 angka penting. Kalau hasilnya 25, ini kan 2 angka penting kan? Maka 5 kita ambil atau kita buang? Kita ambil, jadi 30. Maka ini baru 1 angka penting. Nah loh, kalau kita mau hasilnya 5 kali 5, 25 gimana caranya? Ini mestinya 5,0 kali 5,0 baru hasilnya itu, ya, 25.
Nah, sekarang 25 ini kan 2 angka penting. 5, 1 angka penting. Maka paling sedikit berapa angka pentingnya? 1, ya kan? Maka hasil operasinya harus mengandung 1 angka penting. Berarti yang akan kita pertimbangkan kan angka 2 ini kan. 2 karena kurang dari 5, maka kita buang. Sehingga hasilnya adalah 100. Gitu ya. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, coba 4, 5, 6, dan 7 menurut aturan angka penting berapa hasil perkaliannya menurut angka penting? Berapa nomor 4? 400 bukan? Oke, kita simpen. Keren nih Leo nih. Nomor 5 berapa hasilnya? 200. Oke. Oke. Wah, ayo coba berpikir keras. Ya, jadi kan begini kan, kalau kalau kita kalikan hasilnya itu ini kalau kita kalikan kan dengan angka yang sesungguhnya kalau dengan pakai kalkulator. Nah, kalau pakai aturan angka penting, ini betul tadi Leo ya. Ini 3 angka penting, ini 1 angka penting. Maka hasilnya paling sedikit kan 1 angka penting kan, maka hasilnya 1 angka penting. Ini 2 angka penting, ini juga 2 angka penting. Ini kan 3 angka penting kan? Maka biar hasilnya 2 angka penting, 5 ini kita ambil ke depan. Jadi 2, 30. 2 angka penting. Karena paling sedikit 2 angka penting. Ini 2 angka penting, 2 angka penting. Hasilnya 2 angka penting. 3 angka penting, 3 angka penting. Hasilnya 3 angka penting. Jadi inilah hasil perkalian angka penting. Aturannya memang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih dengan pembagian? Ya, ayo siapa yang mau jawab langsung aja dibuka speakernya, kita sama-sama bolehlah teriak sekenceng-kencengnya nih mumpung sore. Nomor 1 berapa hasilnya? 5. Oke, keren ya. Kita simpen. Nomor 1, 5. Nomor 2? Berapa, Sel? 30. Oke, kita simpen. Nomor 3, berapaan? Nomor 3-an? 5. Oke, agak terputus. Ini mungkin jaringannya. Ini ya, kan hasilnya sebenarnya begini kan, kalau kalau kita bagi dengan angkanya doang kan. Tapi kalau menurut aturan angka penting kita lihat nih, ini kan 1 angka penting ya kan. Ini paling sedikit kan 1 angka penting. Jadi hasilnya 30 itu 1 angka penting. Walaupun hasilnya mestinya bukan 30 ya, 25. Ini 45, ini 15 bagi 15 itu 1,0 karena dia 2 angka penting. 625 dibagi 5,00 hasilnya 125. Nah, kok gitu amat sih Pak? Gimana sih aturan angka penting ini kalau perkalian dan pembagian? Gini nih aturannya ya. Jadi hasilnya dia harus mempunyai angka penting sebanyak bilangan dengan angka penting paling sedikit dari bilangan yang dimasukkan di dalam operasi tersebut. Sehingga kalau misalnya nih tadi apa namanya kan 125 itu 3 angka penting kan, dibagi 5, 5 1 angka penting. Maka hasilnya harus mengandung bilangan yang angka pentingnya tersedikit, yaitu 1 angka penting.
Nah, ini kan mestinya 25, Pak. Iya, kalau 25 kan dua angka penting, kagak boleh. Maka hasilnya jadi dibulatkan jadi 30. Pak, kalau kita pingin 1,25 dibagi 5 hasilnya 25 gimana? Ya dia tulisnya 5,0. Gitu ya. Naf'an, Michelle, dan juga Leoma ya. Bisa difahami kira-kira nih perkalian dan pembagian? Oke, thank you ya. Sekarang coba kita lihat untuk pengakaran dan perpangkatan. Yuk, kita jawab cepet-cepet aja. Buka semua mic-nya. Nomor 1 berapa? 4 kuadrat sama dengan? 16. Oke, 16 itu dua angka penting. Yang dioperasikan hanya satu angka penting. Maka ini menjadi 20. 5,0 kuadrat berapa? 25. Oke, keren. 25 ya. 25 kuadrat. 6. 630. Oke, Naf'an keren ya. Jadi itu ya. Jadi itulah apa namanya hasil dari apa namanya perpangkatan dan juga pengakaran angka penting. Apa aturannya? Aturannya gini ya, hasil operasinya harus mengandung angka penting yang sama jumlahnya dengan angka penting bilangan yang dioperasikan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, kalau angka penting bilangan yang dioperasikan ada dua angka penting, maka hasilnya dua angka penting. Kalau yang dioperasikan mengandung tiga angka penting, maka hasil operasinya harus mengandung tiga angka penting. Jadi angka penting hasilnya itu harus sama dengan angka penting bilangan yang dioperasikan. Ini untuk aturan perpangkatan dan pengakaran. Gitu ya guys. Jadi ini teman-teman sekalian, Pak, emang angka penting ini penting Pak dipelajari? Ya penting ya, karena kalau Anda nanti menggunakan kurikulum internasional ya, misalnya Cambridge atau IB, ini masuk nih angka penting ini materinya namanya significant figure. Nah, kalau Anda misalnya buka-buka buku-buku cetak kan biasanya soal gini. Seorang polisi mengejar penjahat dengan kelajuan 20,0 meter per sekon. Gitu kan selalu ada angka-angka koma nol di belakangnya dan seterusnya. Nah, itu untuk menyesuaikan sesuai dengan aturan angka penting. Sehingga ketika Anda mengoperasikan, maka hasilnya sudah bisa menebak sebetulnya oh, angkanya sekian angka gitu, yaitu dengan angka penting yang diketahui di soal pada saat soal itu kalian baca. Ya, dan ini berlakunya ini secara internasional ya untuk angka penting ini. Nah, selesai udah angka penting. Ya, ada pertanyaan kira-kira sampai sini angka penting? Oke, Michelle menggeleng berarti udah paham semua. Leo, ada yang mau ditanya, Leo? Oke, Leo berarti juga udah paham. Naf'ana Zuhra? Oke ya, berarti paham semua ya. Baik, anak-anak sekalian, kalau Anda sudah paham semua, kita bisa cepat nih. Tadinya target saya hanya sampai di angka penting hari ini, ternyata kalian luar biasa ya, kalian semangat belajarnya oke nih. Berarti sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya ya, yaitu materi terakhir di bab 1 ini, yaitu kita belajar tentang pengukuran. Ya, namun sebelumnya coba deh untuk ngecek dijawab dulu nih apakah materi yang tadi kita pelajari Anda masih ingat atau tidak. Silakan dicoret-coret. Anda bisa coret-coret di sini atau enggak? Pakai note-it. Apakah pakai mouse atau pakai handphone kalian di rumah?
Nah, soal ini sudah ada ya di handout yang saya kasih tadi, cuman mohon maaf mendadak sekali ya saya ngasih handoutnya. Kalau begitu biar cepat, coba dibuka saja speakernya, yuk kita jawab bareng-bareng aja. Nomor 1 berapa angka penting? 4, 4. Ya. 2, 4, 3, 4. 4, 8, 8. oke, 5, 1, oke, 6, 1, 1. ih, mantap. 7, 3, oke, 8, 6, 6. oke, 9, 6, 6. oke, 10, 3. 3, oke, 11, 6. 6, oke, 12, 1. oh, wah, mantap nih. Kalian luar biasa ya. Keren. Ya, jadi ternyata kalian sudah memahami dengan sangat baik ya. Ini aturan angka penting ya. Nah, coba berikutnya nih sebelum meninggalkan subbab ini boleh ya kita tanya-tanya lagi nih. Nah, ya ini jawabannya keren semua. Sekarang yang ini. Ayo, berapa nih hasilnya? Kita jawab bareng-bareng aja yuk. Nomor 1 berapa hasilnya? 6,5. Oke, simpen 6,5. Nomor 2? 9,1. Oke, simpen. Nomor 3? 6,6, 6,5. Oke, simpen. Ada yang 6,6, ada yang 6,5. Nomor 4? 30, Oke. 130. Oke. Nomor 5? 100, Wih, Leo keren. Nomor 6? 4, 4. Oke, simpen. Nomor 7? 20, 20. Oke, simpen. Nomor 8? 64? 16,6. Oke, keren. Nomor 9? 12,6. Wih, mantap. Kalian emang keren nih. Jadi ini ya, hasilnya coba kita koreksi itu. Ada yang keliru di mana tuh? Ada yang keliru. Ada nggak yang keliru itu? Wah, kayaknya nggak ada, bener semua tuh. Cuman ini ya, nih yang Romawi 2 itu hasilnya adalah 9,18. Nah, coba dicermati tuh kenapa begitu ya sambil saya ngecas laptop dulu. Ada yang tahu alasannya? Kenapa kok 9,18? karena harus 3 angka penting. Wah, keren nih Leo nih. Ya gitu ya. Jadi coba teman-teman, ini kan hasil dari apa namanya penjumlahan angka penting ya kan. Aturan dari penjumlahan angka penting dia harus hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja. Sehingga kalau 4,124,999 ini kan angka taksirannya 9, ya kan? Dijumlah dengan 5,6
6. Angka taksirannya kan 6. Kalau kita jumlahkan, ini 9 berarti taksiran ya enggak? Ini 9, 9, kemudian ini 4, ini 8 juga taksiran ya kan? 1, ini 9. Sehingga karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja, berarti kita akan ambil ini kan? Ini. Maka 4 ini diambil atau dibuang. Karena dia 4, berapapun pengikutnya dibuang. Kenapa? Karena 4, 3, 2 maupun 1 itu dibulatkan ke bawah. Sehingga hasilnya 9,18. Jadi ya harus 3 angka penting ya yang tadi Leo sampaikan. Karena dia hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja. Ya, tapi keren nih Anda nih, baru satu yang kesleo lah bahasanya ya. Sisanya semuanya benar, luar biasa, mantap. Gitu ya, kenapa ini salah ya. Oke, paham ya Leo, Michelle, dan juga Nafan? Boleh nggak dites lagi? Boleh ya, sedikit lagi ya. Nah, coba sekarang yang ini nih. Oh, mana nggak ada lagi. Saya ceknya dari sini saja deh. Coba kalau saya akan menulis akar dari 64, itu hasilnya berapa? 8,0. Wis, mantap nih, keren, 8,0. Kalau saya menuliskan angka 4,0 kuadrat, hasilnya berapa? 16. Oke. Mantap nih, keren. Ya. Oke, berarti kalian sudah paham, artinya kita harus meninggalkan subbab ini menuju ke pengukuran ya. Jadi Anda luar biasa nih, berarti jangan-jangan udah ulangan belum di kelas ini materi ini? Udah, An? Saya belum. Oh, belum. Berarti pas nih nanti Michelle harus 100 nilainya. Nah, Nafan, Michelle, dan Leoma, yuk sekarang kita belajar tentang alat ukur panjang ya. Jadi alat ukur panjang yang kalian kenal itu apa aja sih? Tentu ada mistar ya. Mistar itu alat ukur panjang. Kemudian ada roll meter atau meteran. Terus ada apa lagi? Ini ada jangka sorong ya, ada jangka sorong. Lalu ada mikrometer, ya ada mikrometer dan lain-lain. Ini alat ukur panjang. Nah, sebetulnya alat ukur panjang itu kan banyak sekali. Ada yang orang mengukur pakai jengkal, ada orang yang mengukur pakai depa, ada orang yang mengukur pakai patok, ada orang yang mengukur pakai kaki. Ya di Inggris, di Amerika itu satuan panjang itu biasanya pakainya kaki, feet ya. Nah, tetapi yang berlaku secara internasional, panjang itu satuannya itu adalah meter, ya kan, sistem internasional, dan alat ukur yang dipakai secara internasional itu diantaranya itu ada mistar, roll meter, jangka sorong, mikrometer, skrup, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan mereview kembali tentang pengukuran alat panjang menggunakan alat yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini ya kalau di Inggris kan ini ya, apa bacanya nih? Caliver ya, kilaivir. Ini jangka sorong. Nah, sehingga jenis-jenis jangka sorong itu ada yang Vernier, ada yang dial, ada yang digital. Nah, kalau yang dial itu ya dia hasil ukurannya itu ditunjukkan oleh jarum sehingga cara membacanya gampang. Lalu ada yang digital. Oh, digital lebih gampang lagi karena sudah langsung angka nih, misalnya 12,34. Maka ini juga cara membacanya gampang. Nah, hari ini kita akan membaca yang manual ya, yang Vernier ini.
yaitu jangka sorong yang cara membacanya kita harus bisa membaca dari skalanya ini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membaca jangka sorong apabila jangka sorongnya itu masih jangka sorong jadul atau jangka sorong manual atau Vernier caliper ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jangka sorong ini kenapa ya kok dia dinamakan jangka sorong ya? Ada yang bisa membantu menjawab? Jangan-jangan jangka ini dikasih nama oleh orang Padang ya. Kenapa kok namanya jangka sorong? Sorong itu ya artinya didorong ya kan. Jadi untuk merubah-rubah ukuran ini kan bisa sorong ke kiri, bisa sorong ke kanan ya kan. Jadi bisa didorong-dorong. Karena jangka ini bisa disorong-sorong, maka jangka ini disebut jangka sorong. Nah, jangka sorong itu bisa digunakan untuk mengukur tiga yang berbeda ya. Jangka yang rahang utama ini untuk mengukur sesuatu yang bisa dijepit. Contoh misalnya panjang balok ini bisa dijepit, maka ini menggunakan rahang utama. Lalu ada yang di atas, ini ada rahang yang dipakai untuk mengukur diameter dalam. Contoh misalnya Naf'an punya gelas. Nah, gelasnya pingin diukur diameter dalamnya kayak apa. Misalnya gelasnya begini. Maka digunakan rahang yang atas. Lalu ada yang bagian belakang ini dipakai untuk mengukur kedalaman. Contoh misalnya Naf'an punya sebuah tabung, ya, sebuah tabung di sini, tabungnya seperti ini misalnya, ya. Maka untuk mengukur kedalamannya menggunakan bagian belakang ini. Nah, ini tiga bagian dari jangka sorong yang dipakai untuk mengukur ya. Ada rahang atas, ada rahang utama, rahang besar, ada rahang atas dan ada bagian belakang. Nah, sekarang yuk kita ingat-ingat kembali bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Ya, jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 cm. Artinya bahwa skala terkecil yang masih bisa diukur oleh jangka sorong itu ya 0,01 cm. Nah, coba teman-teman semua nih, masih ingat nggak nih yang kalian pelajari di sekolah? Saya misalnya punya sebuah balok ya atau pensil lah yang dipotong nih yang berwarna biru nih. Lalu dijepit oleh rahang atas sehingga skalanya menunjukkan seperti ini. Ini kalau karena kekecilan saya pindahin ke sini, saya insertkan ya, saya zoom. Nah, pertanyaannya berapa itu ya hasil pengukurannya ya? Ada yang bisa bantu jawab? Saya minum dulu ya. Menurut Naf'an berapa itu hasil pengukurannya? 3,15. 3,15. Wih, keren ini. Wah, ini Naf'an nih mantap nih. Wah, berarti udah bisa ya. Leo dan Michelle bisa juga ya? Saya minggu kemarin baru banget sampai sini, Pak. Oke. Baik. Jadi gimana ya Naf'an kok bisa menjawab 3,15? Jadi teman-teman semua coba kita lihat ya, cara membaca jangka sorong ini. Jangka sorong ini kan terdiri dari dua skala ya. Ada ini yang di atas nih, ini nih yang rahang yang tetap. Ini namanya skala utama ya, skala utama. Lalu ini yang disorong-sorong nih, yang digeser-geser nih ada juga di bawah nih ada skala-skala juga kan.
Nah, ini yang namanya skala Nonius. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Cara membacanya ya kita baca dulu skala utamanya berapa, skala Noniusnya berapa. Nah, sekarang kita lihat ya, gimana ini kok Naf'an bisa menjawab dengan tepat. Kita lihat nih di atas ada skala utama ya. Coba skala utamanya nih. Skala utamanya 3, ya kan? Kemudian 3,1, ya kan? Begitu mau ke 3,2 udah mentok oleh skala Nonius 0. Berarti skala utamanya hanya dibaca 3,10. Satuannya apa? Sentimeter dong. Kenapa? Kan dia jangka sorong kan. Jangka sorong tingkat ketelitiannya tadi 0,01 cm. Jadi dia satuannya dalam sentimeter. Lalu skala Nonius. Skala Nonius itu bagian bawah nih yang kita baca ya. Kita baca ya bagian bawah ini sampai berimpit pertama kali dengan bagian atas. Ini kan 0 nih. 1 belum berimpit, 2 belum berimpit, 3 belum berimpit, 4 hampir berimpit nih. Begitu 5, persis berimpit dengan atasnya. Nah, 5 kan berarti kan, tapi kan hasil tingkat ketelitian apa skala terkecilnya 0,01, berarti 5 ini dikali dengan 0,01, maka 0,05. Sehingga skala Noniusnya 0,05 cm. Lalu kita jumlahkan, hasilnya jadi 3,15 cm. Itu yang dijawab oleh tadi Naf'an dan Leoma ya, walaupun Leoma tadi nggak menghidupkan speaker. Keren ya kalian ya. Jadi itu cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Ya, jadi skala utama tadi didapatkan dari mana? Ini yang di atas ya. Ini kan 3,1 sudah mentok nih. 3,1 sudah mentok oleh 0, maka 3,10. Lalu skala Noniusnya 1 belum berimpit, 2 belum berimpit, 3 belum berimpit, 4 belum, 5 nih berimpit pertama kali. Maka ini skala Noniusnya 0,05. Sehingga inilah hasil pengukuran. Michelle, kira-kira bisa dipahami, Michelle? Bisa, Pak. Oke, ya. Naf'an Leo sudah expert nih, udah bisa nih. Nah, ini teman-teman semua, ini baru hasil pengukuran nih. Lalu bagaimana cara melaporkan? Nah, hasil pengukuran ini saya simbolkan sebagai X0. Maka cara melaporkan hasil pengukuran itu kita tulis bahwa X itu adalah cara melaporkannya, itu nilainya adalah X0 plus minus delta X. Sehingga kalau Anda sudah membaca itu nilainya 3,15, ya 3,15, maka ini kita laporkan sebagai 3,15, ya X0-nya itu adalah 3,15 plus minus delta X. Nah, apa sih delta X ini? Delta X ini adalah tingkat kesalahan. Di mana delta X itu nilainya dari apa? Setengah dikali dengan skala terkecil. Nah, tadi skala terkecilnya kan berapa? 0,01 cm ya kan? Sehingga untuk mikrometer untuk jangka sorong ini delta X-nya selalu tetap yaitu 0,005 cm. Maka ini X0-nya adalah 3,15, delta X-nya adalah 0,005 cm. Maka kita tulis cara melaporkan hasil pengukuran yang sudah kita dapatkan sebagai 3,15 plus minus
0,005. Nah, itu maksud lo apa, Pak? Kok hasilnya ditulis begitu? Maksudnya, teman-teman, jadi hasil pengukurannya itu berkisar antara 3,15 dikurangi 0,05. Berarti kan 3,145, ya kan? Sampai dengan 3,15 plus 0,05, jadi 3,155. Ini kisaran hasil pengukuran. Di mana teman-teman semua, angka yang ditulis paling belakang ini pastilah angka taksiran. Gitu ya. Bisa dipahami? Leoma, oke ya? Oke, Michelle oke? Ya, Nafan makin expert ya. Oke, keren. Nah, sekarang yuk, kalau sudah ini kita coba ya. Yuk kita coba kerjakan soalnya nih tentang jangka sorong ini. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan soal-soal jangka sorong seperti ini? Nah, yuk yang A dan yang B silakan dipikirkan. Kalau sudah dapat jawabannya boleh dijawab dengan menggunakan tulisan, pakai notate atau pakai lisan juga boleh. Sudah dapat? Berapa yang A? Yang A 4,23. Jadi Empat. skala utamanya 4,20 ditambah skala Nonius 0,03. Jadinya hasilnya 4,23. Cara membacanya 4,23 plus minus 0,005. Wih, sempurna ya. Oke, keren, keren. Nah, coba ya kita buktikan ya. Oh, penjelasan Nafan sudah sangat jelas sekali ini. Skala utamanya itu 4,1, 4,2 ya kan? Berarti 4,20 cm. Skala noniusnya 1, 2, 3. Oh, 3 berimpit nih. Berarti skala noniusnya 0,03 cm. Jadi kalau kita jumlahkan 4,23. Nah, plus minusnya yaitu 0,05 cm. Oke, sempurna ya yang A. Yang B, siapa nih? Misal atau Leoma yang mau jawab nomor B? 5,44. Wih, mantap ya. Wah, misal udah paham betul berarti. Ini 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 ya. Skala utamanya, jadi skala utamanya itu 5,40. Lalu skala noniusnya 1, 2, 3, begitu 4 dia berimpit. Maka 0,04. Maka begitu dijumlahkan hasil pengukurannya 5,44. Wah, misal keren, sempurna ya. 5,44 cm. Maka cara melaporkannya 5,44 plus minus 0,005 cm. Gitu ya. Wih, keren nih kalian nih. Kayaknya kalian udah nggak perlu les nih kayaknya nih. Udah jago-jago semua nih. Coba ya berikutnya ya. Oke, berikutnya supaya kita cepat sehingga minggu depan bisa beralih di bab lain atau kita mereview yang tadi tentang besaran satuan, kita langsung ke mikrometer. Tapi kita hanya punya waktu 5 menit ini, gimana? Kita coba lanjutkan 5 menit ini atau mau dipending? Coba lanjut ya. Saya yakin kalian nih, wah, cerdas-cerdas nih dari tadi cepat sekali menjawabnya. Tapi di sini saya udah azan, Pak.
Gimana Naf'an? Di sini udah azan. Oh, sudah azan. Baik. Berarti kita cukupkan dulu sampai sini, Naf'an? Boleh, Pak. Oke ya. Baik, Naf'an, Michelle, dan Leoma. Hari ini kita cukup ya sampai di sini. Nah, pertemuan minggu depan, saya yakin kalian walaupun memulainya terlambat satu kali pertemuan dengan teman-teman yang lain, tapi kecepatannya lebih cepat dibanding dengan teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan kecepatannya tetap kalian pertahankan. Syukur-syukur bisa lebih lagi sehingga kita bisa mengejar materinya sehingga sama dengan yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam saya menyampaikan materi. Leoma, Michelle, dan juga Naf'an, terima kasih banyak. Kalian sudah belajar dengan luar biasa keren. Salam hormat saya ya untuk mama papa di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak.